Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai etika dan hukum dalam bisnis. Saya berada di kelompok 4 dengan anggota. Yang pertama Ali Muhtadin, yang kedua Ardi, yang ketiga Amlehani, yang keempat Jihan Nabila, dan yang kelima Melinda, saya sendiri. Lalu yang keenam adalah Mbak Walida. Yang pertama kita bahas adalah kepentingan pribadi. Menurut Thomas Hobbes, kepentingan pribadi mendorong orang membentuk masyarakat untuk menghindari konflik dan anarki. Orang rela membatasi kebebasan mereka demi perdamaian dan keamanan. Masyarakat bagi Hobbes adalah kesepakatan sukarela untuk menciptakan tatanan sosial yang stabil. Sedangkan menurut Smith, kepentingan pribadi mendorong kerjasama ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa serta efisien. Keuntungan adalah alat, bukan tujuan akhir suatu pasar. Yang kedua adalah hubungan antara etika, hukum, dan bisnis. Yang pertama, etika sebagai paduan moral dapat melampaui batas hukum karena tidak semua tindakan yang etis diatur oleh hukum. Misalnya, perusahaan mungkin memiliki kewajiban moral untuk menjaga kesejahteraan karyawan, melebihi standar hukum ketenagakerjaan. Yang kedua, hukum bertindak sebagai aturan minimum yang wajib dipatuhi Namun, bisnis yang beretika akan berusaha melampaui aturan tersebut untuk mengembangkan kepercayaan dan reputasi yang baik. Dan yang ketiga, bisnis yang mematuhi hukum dan etika tidak hanya menghindari resiko legal, tetapi juga meningkatkan citra, kepercayaan konsumen, dan keberlanjutan jangka panjang. Jadi kesimpulannya, etika memberi kerangka moral, hukum memberi paduan moral, dan bisnis memerlukan keduanya untuk beroperasi secara bertanggung jawab. Lalu ada teori-teori etika. Ada 4 teori yang akan kita bahas. Yang pertama adalah teori deontologi. Teori ini adalah tindakan dinilai berdasarkan kewajiban moral dan aturan yang berlaku, terlepas dari hasil atau konsekuensi. Yang kedua adalah etika utilitarianisme. Adalah tindakan yang dianggap paling etis adalah yang memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Yang ketiga adalah etika kebajikan. Etika didasarkan pada pengembangan karakter dan kebajikan moral seperti kejujuran, keberanian, keadilan, dan kebijaksanaan. Lalu yang keempat adalah etika hak. Tindakan dinilai berdasarkan apakah mereka melindungi dan menghormati hak-hak dasar individu seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan properti. Lalu kita masuk pada studi kasus pada perusahaan Apple. Konsumen yang telah membeli iPhone dengan harga penuh merasa dirugikan, terutama karena penurunan harga yang terjadi begitu cepat setelah peluncuran. Banyak dari mereka menganggap langkah tersebut sebagai tindakan tidak adil dan merasa bahwa Apple hanya berfokus pada kepentingan perusahaan tanpa mempertimbangkan pelanggan setianya. Tindakan ini menimbulkan reaksi negatif terhadap citra perusahaan. Lalu tindak lanjut yang dilakukan oleh perusahaan Apple adalah yang pertama, menawarkan kredit toko sebesar $100 kepada konsumen yang telah membeli iPhone dengan harga penuh. Yang kedua, menjelaskan bahwa penurunan harga dilakukan untuk mempercepat adopsi iPhone oleh lebih banyak konsumen. Lalu yang ketiga adalah mengakui bahwa Apple mungkin bisa menangani situasi ini dengan baik dan bahwa ia memahami kekecewaan konsumen. Dampak dari tindakan yang dilakukan oleh Apple bahwa langkah-langkah tersebut efektif dalam membersihkan nama Apple dan meminimalkan kerusakan reputasi. Tindakan cepat dan proaktif Steve Jobs dalam merespon keluhan konsumen ditambah dengan penawaran kompensasi membantu mempertahankan loyalitas konsumen jangka panjang. Begitu teman-teman, bisnis yang berkelanjutan memerlukan keseimbangan antara etika dan hukum. Etika memastikan bisnis bertindak secara moral dan bertanggung jawab, sementara hukum menetapkan aturan yang harus dipatuhi. Keduanya penting untuk membangun kepercayaan, menjaga integritas, dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat.
Jadi teman-teman, materi kita pada hari ini mengenai etika, hukum, dan bisnis. Semoga kita dapat berjumpa dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.